Halo adik-adik, ketemu lagi nih dengan Kak Ujang. Nah, sebelumnya kalian telah mempelajari ya mengenai syarat dua buah segitiga yang sebangun. Apa aja ya sih syaratnya? Ayo, ingat lagi ya. Syarat yang pertama adalah panjang sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang senilai. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian memiliki besar yang sama. Nah, itu ya syarat dua buah segitiga yang sebangun. Nah, kali ini kita akan membahas aplikasi dari kesebangunan itu. Yuk, langsung aja kita bahas. Oke, adik-adik. Nah, di sini kakak punya sebuah segitiga ABC. Nah, selanjutnya ada ruas garis DE, di mana DE ini sejajar dengan BC. Oke, nah pertama adalah ada berapa sih segitiga yang terbentuk? Ada dua ya, yaitu segitiga ADE dan segitiga ABC. Oke, pertama kita gambarkan terlebih dahulu ya segitiga-segitiganya. Di sini ada segitiga ADE. Segitiga ADE. Selanjutnya ada segitiga ABC. Oke, di sini ABC, di mana DE sejajar dengan BC. Nah, selanjutnya kita cek yuk hubungan dari dua segitiga ini. Nah, dengan cara apa? Dengan cara melihat sudut-sudutnya. Di sini kita cek pertama, ada sudut DAE. Sudut DAE ini akan bersesuaian dengan sudut yang mana? Itu akan bersesuaian dengan sudut BAC ya. Karena sudutnya itu adalah berhimpit. Kita cek deh. Di sini ada sudut DAE dan sudut BAC. Nah, sama kan di sini berhimpit? Oke. Karena berhimpit. Selanjutnya, kita cek untuk sudut DEA. Untuk sudut DEA, ini akan bersesuaian dengan sudut yang mana? Sudut DEA akan bersesuaian dengan sudut BCA. Oke? Kenapa kok bisa bersesuaian? Karena di sini kan ada garis DE nih, ruas garis DE. Dia sejajar dengan BC, mengakibatkan sudut dari BCA itu sehadap dengan sudut DEA. Sehingga di sini sudut DEA akan sama dengan sudut BCA. Karena DE ini sejajar dengan BC, sehingga sudut dari DEA ini sehadap dengan sudut BCA. Oke, sehingga nilainya sama ya. Kemudian kita cek nih untuk sudut ADE. Untuk sudut ADE, itu kakak kasih tanda deh, yang ini ya. ADE. Nah, di sini akan bersesuaian dengan sudut ABC. Sama seperti sebelumnya ya, karena sudut ADE ini sehadap dengan sudut ABC. Oke, di sini DE sejajar dengan BC. Sehingga sudut dari ADE ini sehadap dengan sudut ABC. Nah, dari hasil ini, ternyata sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Sehingga akibatnya apa dong? Akibatnya adalah segitiga DAE ini sebangun dengan segitiga BAC. Berarti di sini segitiga DAE ini sebangun dengan segitiga BAC. Nah, akibatnya dari kesebangunan ini yang apa? Akibatnya adalah panjang sisi-sisi yang bersesuaian itu memiliki perbandingan yang senilai. Nah, coba kita cek yuk sisi-sisi yang bersesuaiannya. Nah, ini dikasih tanda dulu ya di sini. Oke. Sudut yang A ini akan sama dengan yang A, kemudian sudut yang C, yang di sini. Oke. Nah, maka di sini sisi-sisi yang bersesuaiannya itu adalah yang pertama, AD,
dibagi dengan bersesuaian dengan AD bersesuaian dengan yang mana? AD bersesuaian dengan AB ya. Oke, AD bersesuaian dengan AB. Kemudian ada AE. AE bersesuaian dengan AC. Nah, berikutnya apa? Berikutnya adalah DE bersesuaian dengan BC. DE bersesuaian dengan BC. Nah, ini adalah hubungan dari ketiganya. Atau bisa dicek dulu nih. Di sini bisa juga ya menjadi, kalau misalkan kita balik dari segitiga yang di sini. Jadi, AC ini bersesuaian dengan AE ya. Atau AB bersesuaian dengan AD. Ini akan sama dengan, berarti di sini BC bersesuaian dengan DE. Nah, ini adalah hubungan dari ketiganya. Kita ambil salah satu persamaan ya. Berarti di sini kita peroleh yang pertama, AC per AE itu akan sama dengan BC per DE. Selanjutnya yang kedua adalah AB per AD itu akan sama dengan BC per DE. Nah, selanjutnya kita cek yuk. Dari sini ada AC per AE itu sama dengan sama dengan AB per AD. Nah, kita cek di sini. AC ini panjangnya yang mana? Yang ini ya, ini kan AC. AC itu adalah ternyata AE ditambah dengan EC ya. Di sini AC adalah AE ditambah dengan EC. Berarti dibagi dengan AE. Sama dengan AB, kita cek yuk AB. AB itu ternyata AD ditambah dengan BD. AD ditambah dengan BD. Dibagi dengan AD di sini. Nah, kita pisah ya. Berarti di sini AE dibagi dengan AE ditambah EC dibagi dengan AE. Akan sama dengan AD dibagi dengan AD ditambah BD dibagi dengan AD. Oke. AE dibagi dengan AE hasilnya berapa? 1 ya. Berarti di sini adalah 1 ditambah dengan EC dibagi dengan AE sama dengan AD dibagi AD. Hasilnya berapa? 1 ya. 1 ditambah dengan BD dibagi dengan AD. Nah, selanjutnya apa, Kak? Selanjutnya adalah kedua ruas kita kurangi dengan 1. Misalkan berarti di sini Kakak punya yang sebelah kiri dikurangi dengan 1. Kemudian di ruas kanan itu dikurangi dengan 1 juga. Sehingga akan menghasilkan di sini negatif 1 ditambah 1. Hasilnya adalah 0 ya. Oke, berarti di sini kita peroleh yang ruas kiri adalah EC dibagi dengan AE. Sama dengan 1 dikurangi 1 yang ruas kanan. Berarti hasilnya adalah 0 ya. Berarti sisa BD dibagi dengan AD. Nah, berarti di sini ada persamaan baru lagi nih. Ternyata EC dibagi AE akan sama dengan BD dibagi AD. Berarti kita punya 3 persamaan ya. Di sini 3 hubungan. Mudah ya adik-adik? Oke adik-adik, agar kalian tambah paham lagi, yuk kita kerjakan soal berikut. Di sini diketahui segitiga ABC dengan DE sejajar dengan BC. Nah, ini DE sejajar dengan BC. Jika panjang BC-nya adalah 9 cm dan DE-nya adalah 6 cm, AE sama dengan 8 cm. Maka berapakah panjang EC? Nah, berdasarkan materi yang sebelumnya, di sini coba kakak tanya nih. Dari sini ada segitiga ADE dan segitiga ABC. Sisi-sisi mana saja yang bersesuaian ya? Nah, berarti di sini sisi AE bersesuaian dengan sisi AC. Selanjutnya sisi DE bersesuaian dengan sisi BC. Dan sisi AD bersesuaian dengan sisi AB. Berarti untuk mencari EC-nya bisa ya? Nah, pertama berarti di sini sisi AE itu bersesuaian dengan sisi AC ya.
Berarti AE dibagi dengan AC akan sama dengan sisi DE itu bersesuaian dengan sisi BC, sehingga DE dibagi dengan BC. Nah, selanjutnya di sini dimasukin ya panjangnya. AE panjangnya 8 cm dibagi dengan AC. AC itu ternyata AE ditambah dengan EC. Nah, di sini AE ditambah dengan EC sama dengan DE-nya adalah 6 cm dibagi dengan BC-nya adalah 9 cm. Nah, berarti di sini 8 dibagi dengan AE-nya di sini 8 ditambah dengan EC sama dengan, nah di sini kita sederhanakan ya. Yang di sini 6 dibagi dengan 3, kemudian 9-nya juga bisa dibagi dengan 3 ya. Nah, berarti 6 bagi 3 adalah 2 ya. 2 dibagi dengan 9 dibagi 3 adalah 3. Selanjutnya adalah kalikan kedua ruas dengan 3 dikalikan dengan 8 plus EC. Kedua ruas dikalikan dengan 3 kali 8 plus EC. Sehingga yang di sini, yang ruas kiri adalah 8 dibagi 8 plus EC. Itu dikali dengan 3 kali 8 plus EC. Hasilnya adalah 8 dikalikan dengan 3. Karena 8 plus EC-nya saling habis membagi dengan 8 plus EC ya. Berarti di sini 8 dikali 3 adalah 24. Sama dengan 2/3 dikalikan dengan 3 kali 8 plus EC. Nah, berarti di sini 3 dan 3 saling habis membagi ya. Berarti sisa 2 dikalikan dengan 8 plus EC. Sehingga di sini 2 dikalikan 8 disederhanakan ya. 2 dikali 8 itu adalah 16. Kemudian 2 dikalikan EC itu adalah 2 EC. Di sini 24. Kedua ruas kita kurangi dengan 16, berarti di sini menjadi 24 min 16, kemudian 16 ditambah 2 EC dikurangi 16. Sehingga di sini hasilnya adalah 24 dikurangi 16 adalah 8, sama dengan 16 dikurangi 16 adalah 0. Berarti di sini 2 EC. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan 2. Sehingga 8 dibagi 2 itu adalah 4, sama dengan 2 EC dibagi 2 hasilnya adalah EC. Sehingga panjang EC adalah 4 cm. Bagaimana? Mudah ya adik-adik? Oke adik-adik, kita telah tahu ya bagaimana hubungan antara sisi-sisi segitiga yang jika diketahui ada suatu ruas garis DE di sini yang sejajar dengan ruas garis BC. Nah, di sini itu ada dua segitiga yang sebangun ya, yaitu ada segitiga DAE yang sebangun dengan segitiga BAC. Nah, yaitu berarti di sini perbandingan sisi-sisinya adalah AE dibagi dengan AC karena sisi AE bersesuaian dengan sisi AC akan sama dengan sisi DE dibagi dengan sisi BC karena sisi DE di sini bersesuaian dengan sisi BC. Kemudian selanjutnya ada AD bersesuaian dengan sisi AB. Berarti AD dibagi dengan AB akan sama dengan sisi DE dibagi dengan sisi BC. Nah, selanjutnya ada lagi nih. AD dibagi dengan DB itu akan sama dengan AE dibagi dengan EC. Nah, mudah ya adik-adik. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!